Ya, Anda kembali bersama kami di Merah Putih, masih berbincang soal tema kita, paradoks Indonesia, di mana kemajuan bangsa tapi tidak dibarengi dengan minat baca yang tinggi juga, begitu. Bagaimana kemudian Pak Manerep ini memberikan apa ya, semacam referensi, bagaimana kemudian Indonesia keluar dari paradoks ini di saat pembangunan Indonesia yang semakin masif tapi tidak dibarengi dengan minat baca masyarakatnya itu sendiri. Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit ya, tapi bagus. Ya. Ya, dan ini memang sudah kena ke kita ya. Sudah pastilah bahwa masalah yang kita hadapi saat ini literasi kita sangat rendah. Ya. Ya. Tapi kita mau maju, kan itu yang persoalan itu sebetulnya ya. Kalau ini pendapat saya ya, ya harus kita sadarkan ini Pak, dikampanyekan, ya, disosialisasikan di sekolah sebagai guru, sebagai dosen, tetap itu yang harus diutamakan dulu, membaca. Nomor satu membaca, nomor satu membaca, nomor satu membaca, nomor satu membaca, begitu seterusnya. Ini seperti apa ya? Makan obat ya, tidak bisa sekali dua kali kita bicara itu ya, tetapi bagaimanapun harus selalu dimulai dari keluarga tadi ya. Ada orang-orang yang bisa memberikan motivasi bagus ya, sehingga membaca itu menjadi keharusan, menjadi keharusan. Saya sebetulnya kalau di rumah membaca itu menurut saya cukup lah ya, cukup, karena saya juga penulis buku. Kalau tidak membaca kita menulis buku, nggak ada lah sebetulnya, itu nggak ada ya. Di keluarga Pak Manerep, sistem Ya. pendidikan atau parentingnya VOC juga bukan? Enggak, saya yang selalu mencoba dahulu itu kira-kira ya, yang lain silakan. Lebih ke Jadi, mencontoh apa yang dikatakan oleh Pak betul, Grand itu, Prix tadi karena ya. kita tidak boleh lagi melakukan itulah. Emang sulitnya memberikan kesadaran bagi Ya, anak Pak ya, Manerep, ya, ya. menurut Anda? Ya menurut saya itu yang perlu kita sampaikan ke mereka. Ya, hanya dengan membaca gadget, membaca sosmed itu tidak cukup ya. Karena kita sudah ketagihan ini menurut saya ya. Dan anggapan tadi yang disampaikan Pak Irsal ya. Buku nggak perlu lagi ya. Tetapi karena informasi sudah meluber di mana-mana, tetapi itu saya bilang dangkal. Itu dangkal sekali itu ya. Banyak tapi dangkal. Untuk apa sebetulnya ya? Padahal bagi sebuah bangsa ataupun sebuah organisasi yang diperlukan itu adalah pengetahuan, knowledge yang benar-benar dalam dia, yang bisa memberikan nilai kepada kita semua yang ada di NKRI. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi Pak Irsal ya, saran saya harus kita sadarkan nih Pak, menjadi kerja keras kita semua untuk memotivasi generasi-generasi yang berikut ini, generasi menjadi generasi pembaca. Karena itulah memang yang diharapkan, generasi pembaca di mahasiswa, di sekolah. Tanpa generasi pembaca itu kita akan turun ini ya, kualitas SDM kita ini akan turun. Memang nggak bisa, karena itulah sebetulnya di dalam Hari Buku itu sudah disampaikan. Ya. Mari membaca, kemudian mari berpikir, kemudian juga mari menulis. Oke. Menulis. Hari buku ada dua nih Pak Ya, Manerep ya, ya. buku nasional dan buku internasional. Ya, ya. Jangan cuman hanya sekedar bagaimana kita memperingati tapi juga mengimplementasinya. Bagaimana kemudian itu dilakukan, jangan dijawab dulu. Saya mau ke Prof. Sri. Tadi Pak Manerep mengatakan bahwa ya kondisinya masyarakat Indonesia lebih menarik untuk melihat konten media sosial ketimbang membaca mendalam. Apa yang kemudian hilang ketika masyarakat lebih cenderung melihat konten singkat dibanding dengan membaca secara mendalam? Yang hilang itu critical thinking. Oke. Jadi kalau sekarang Anda bertanya apapun semuanya ada di AI ya, ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa karena kebetulan saya mengelola program pasca sarjana, itu tuh mereka dengan cepat bisa menjawab ya, Pak Manerep ya, kebetulan mengajar juga beliau. Tapi yang hilang dengan hanya melihat saja jawaban di ChatGPT ya critical thinking, karena critical thinking kemampuan mensintesis semua data menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan itu kan salah satu atau output yang ingin kita raih. Terus tadi
terkait dengan pertanyaan yang Mas Irsal ajukan kepada Pak Manerep bahwa kita ingin maju berkembang. Kan berarti untuk maju dan berkembang itu tuh sebenarnya harus kita produce suatu teknologi gitu kan ya. Inovasi itu menjadi kunci. Tanpa critical thinking tidak mungkin ada inovasi. Jadi tidak hanya sekedar membaca tapi memahami itu menjadi kunci. Setelah memahami ada critical thinking untuk tadi memilah antara ya aneka bias, manipulasi dan juga mana fakta, mana opini, itu kemampuan itu dan kemampuan sintesis itu yang harus ada. Kalau hanya membaca saja toh tanpa ada critical thinking ya itu. Mereka sebenarnya tahu nggak sih, Prof. Sri, mereka bohong aja kita tahu gitu ya. Gimana kita menjadi penguji gitu, lu jangan bohong, kasar gini, lu jangan bohongin gue deh gitu, gue hidup lebih lama, lu cari jawaban dari ChatGPT, gue tahu gitu. Karena experience ya Mas ya, saya tahu mahasiswa dari ChatGPT dari panjang paragraf itu sudah terlihat, dari spacing yang sangat rapi itu juga terlihat, dan sebenarnya kalau dosen itu ya atau scientist itu kan seharusnya tidak hanya membaca tapi juga menulis, karena dengan menulis seperti Pak Manerep mereka share knowledge, karena kalau nggak share knowledge ilmu pengetahuan berhenti, kelar, kita mati udahan aja gitu kan ya. Nah kami itu karena pengalaman tuh bisa nge-sense bahwa ini adalah hasil dari AI, dan kalau Anda rajin menulis maka jejak-jejak kaki tangan kita dalam tulisan itu terasa, karena ada jiwa kita dalam penulisan. Maka saya selalu sampaikan pada mahasiswa, kalian tuh jangan kehilangan ruhnya, karena AI itu AI aja, kayak kering aja. Tapi sentuhan manusia ada di sana, kemampuan Anda mensintesis itu ada pada tulisan. Artinya mereka mati ketika kita disuruh pilih penelitian kualitatif begitu ya, yang notabene kita harus observasi, tulis, rangkuman dan lain sebagainya. Artinya bahwa saat ini ibaratnya matinya berpikir kritis. Kita masih tetap optimis ya, bahwa masih ada generasi sebagian yang memang tidak hanya membaca tapi tetap berpikir kritis, dan mereka itu pada akhirnya punya wisdom gitu kan ya. Dari berpikir kritis itu kan yang kita inginkan tuh endingnya tuh ada wisdom, dan dari wisdom itu ya ada juga innovation seperti itu ya, yang saya sih masih optimis gitu ya bahwa ada generasi itu gitu. Oke, baik, harapannya gitu ya. Mudah-mudahan masih ada ya. Ada. Baik, tadi Prof. Sri sudah bilang ya semua jawaban kita bisa peroleh dengan mudah di AI begitu ya, dalam hitungan detik bahkan. Terus kemudian teknologi ini bisa jadi menggerus proses belajar mendalam begitu ya. Ketika ini sudah jadi budaya, artinya ini merupakan tantangan begitu ya. Percuma kita meneliti berbagai macam aspek, tapi kalau ini tidak bisa berubah, Pak Greenbricks. Ya, jadi kan orang bilang karena ada AI, jadi penelitian membaca itu jadi tidak relevan. Ya. Itu justru salah. Membaca itu jadi semakin relevan. Karena AI itu saya lebih senang nyebutnya collaborative science. Atau collaborative intelligence. Karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Butuh human mind yang meng-guide si AI. Jadi kalau kita baca bukunya Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, sains itu tumbuh dalam suatu paradigma yang terkini. Saat dia ketemu anomali dan dia tidak bisa menjelaskan anomali, dia ada terobosan, pindah ke paradigma yang baru. AI berpikir dengan paradigma yang sekarang. Tidak bisa dia menemukan suatu paradigma baru. Karena dia hanya melaksanakan perintah berdasarkan paradigma yang memang saat ini sedang berlaku. Hukum Newton atau fisika Newton kan berlaku ratusan tahun. Sampai kemudian dia tidak bisa menjelaskan apa itu atom, apa itu elektron dan seterusnya. Pindah menjadi mekanika kuantum. Dan itu human guided process. Jadi tidak bisa kita lepaskan AI begitu saja tanpa di-guide oleh human mind. Human mind yang seperti apa? Yang kaya akan literasi, yang kuat akan fundamental science. CEO Nvidia kan bilang, nggak perlulah kita belajar coding. Coding mah bisa oleh AI. Karena itu current paradigma. Tapi yang harus kita kuatkan apa? Justru belajar fisika, Pak. Belajar kimia, belajar basic science, belajar basic STEM. Supaya kita tidak kemudian terjerumus ke dalam penggunaan AI yang di permukaan saja, superficial.
Tapi masyarakat kita ini sudah kadung percaya dengan teknologi AI itu. Kalau memang menurut Anda validitasnya masih dipertanyakan untuk menjawab masa depan begitu ya, karena dia cuma bisa menjawab saat ini dan masa lalu begitu. Bagaimana kemudian harapan teknologi ke depan begitu, dan bagaimana melepaskan masyarakat Indonesia dari ketergantungan terhadap teknologi itu? Ya itu tadi kita tidak membangun Roma dalam satu hari kan ya Mas Irsal. Itu harus betul-benar dipupuk dari sejak dini. Makanya saya salah satu yang cukup kecewa bahwa misalkan di kurikulum itu harus misalkan basic science seperti chemistry and physics itu tidak lagi diwajibkan. Malah harus milih, kalau ngambil fisika boleh nggak ngambil kimia. Kalau ngambil kimia nggak apa-apa deh nggak ngambil fisika, itu nggak bisa. Kita harus berpikir secara komprehensif bahwa mungkin nanti anak-anak akan punya preferensi keilmuannya masing-masing, tapi basic science fundamentalnya itu harus diperkuat. Jadi ini yang harus semakin kita galakan bahwa kalau kita mau tumbuh, mau Indonesia maju, mau Indonesia terang, basic science harus diperkuat kembali. Oke, PR-nya itu ya. Pak Adin, bagaimana kemudian Perpusnas menghadapi perubahan pola baca masyarakat ya, dari yang tadinya bisa baca mendalam tapi berubah ke arah digital yang ya relatif singkat begitu ya, yang menyebabkan pemikiran dangkal menurut kata Pak Manarep tadi. Bagaimana Perpusnas menghadapi ini? Iya, dari diskusi tadi bahwa literasi satu hal yang sangat fundamental menurut hemat saya yang harus kita lakukan dan dorong menjadi suatu ikhtiar kolektif kita, Pak. Itu adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangan tadi teknologi yang begitu masif, maka Perpustakaan Nasional melakukan program inisiatif transformasi perpustakaan. Kita mengembangkan platform digital, ada iPusnas, bisa diakses melalui smartphone, ya, ada platform digital lainnya seperti e-resources, Bintang Pusnas Edu. Di sana ada sekitar 1,5 juta kopi buku-buku digital. Nah, di samping itu dalam kerangka mendorong literasi ini, maka Perpustakaan Nasional juga mengembangkan ekspansi layanan melalui layanan konvensional, membangun ruang baca di masyarakat. Nah, kita sudah berhasil 2 tahun ini kerjasama dengan Kemendikdasmen membangun ruang baca perpustakaan desa, komunitas, dan rumah ibadah. 20.000. Dengan buku-buku bacaan bermutu, itu satu desa 1.000. Dan kita lakukan juga pemanfaatannya adalah melalui relawan literasi. 360 relawan literasi yang sudah kita sebar, dan juga adanya juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, adanya KKN tematik literasi. Tahun yang lalu 10.000 kita dorong mahasiswa untuk melakukan giat-giat literasi di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu pendekatan transformasi, karena menurut hemat kami bahwa literasi ini memiliki dampak ganda terhadap kualitas hidup masyarakat kita. Saya ingin mengemukakan hasil dari penelitian UNDP di dalam tajuk Literacy for Life. Dikatakan bahwa kenapa kemajuan negara-negara Eropa itu begitu dahsyat, itu dikatakan bahwa kecakapan literasi itu sangat berkorelasi. Kesenjangan literasi itu sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Karena melalui membaca tadi, informasi diserap masuk ke kondisi manusia, dia memiliki tadi yang disebutkan profesor adalah wisdom. Itu teori hierarki informasi. Maka transformasi itu harus kita lakukan. Sehingga lahirlah modal insani masyarakat kita nanti yang kreatif, inovatif, berbasis pengetahuan. Jadi kata kuncinya adalah tidak ada negara maju
tanpa memiliki budaya baca tinggi. Saya selalu bilang juga di dalam beberapa tulisan, kemiskinan itu ada karena ketidakhadiran masyarakat berpengetahuan karena tidak membaca. Nah, ke depan baik para pelaku-pelaku, penerbit, penulis, akademisi harus bersama-sama, Pak. Karena kenyataan di faktual di lapangan, Pak, akses masyarakat itu terhadap buku-buku bacaan itu yang tidak tersedia, Pak. Nah, ini yang perlu kita dorong. Oke, baik. Dari apapun upaya dari Perpusnas untuk meningkatkan minat baca ini, saya khawatirnya peribahasa buku jendela dunia udah hilang gitu. Nah, untuk mempertahankan itu bagaimana? Apakah ada kampanye-kampanye khusus dari Perpusnas? Ya, meskipun ada hybrid ya, konvensional itu kan peribahasa, mungkin ada peribahasa lain yang Perpusnas akan kampanyekan ketika ada digital itu tadi. Ya, kita punya program namanya Gerakan Indonesia Membaca, Pak. Oke. Itu sampai pada pedesaan dengan buku-buku bacaan bermutu. Kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para penulis berbicara di sana. Nah, juga festival literasi nasional. Ini juga menjadi bagian yang sangat strategis menurut saya, karena tadi literasi itu adalah kolaboratif sifatnya, kerjasama, ya harus melibatkan seluruh unsur, Pak, termasuk penulis, akademisi, berbicara tentang itu pentingnya literasi. Karena kampanye literasi itu memang harus terus kita lakukan, Pak. Bagaimana Indonesia Emas 2045? Kalau modal insaninya sekarang ini mengandalkan tadi AI ataupun baca digital yang sangat dangkal itu, membangun konstruksi pemikiran kritis terhadap anak-anak didik kita atau sekarang ini. Ada 82 juta loh, Pak, anak-anak sekarang ini yang memang harus kita bangun literasinya dari sejak awal. Kalau kita ini seperti Pak Manerep mungkin nggak perlulah gitu kan, karena tapi kan baca tidak terbatas usia, Pak Adin, memang, ya. Tetapi kan fondasi yang kuat itu harus kita buat dari anak baik. sejak dini. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian Perpusnas membuat kesadaran masyarakat untuk datang ke Perpusnas atau perpustakaan di daerah begitu ya. Iya. Khawatir bukunya jadi makanan rayap, Pak Adin. Enggak. Data pengunjung kami ini seperti yang di Merdeka Selatan kita bangun satu ruang yang inklusif. Tahu nggak, Mas Irsad? Setiap hari 5.000 orang hadir di sana, Pak. Belajar membaca. Dan demikian juga di pelosok pedesaan ada mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling. Itu ada anak-anak karena nggak dapat buku menangis. Jadi kadang-kadang saya bingung, apakah betul budaya baca Indonesia itu rendah? Mungkin saja karena nggak ada akses, Pak. Nggak ada menariknya juga karena di perpustakaan kan ada semacam screen besar untuk menerima atau memberikan informasi kepada pengunjung begitu ya. Apakah itu juga perlu perhatian dari pemerintah daerah sendiri untuk membuat layanan serupa begitu? Ya, tentu yang paling utama menurut saya ya bahwa perlu ada keberpihakan kebijakan pemerintah, Pak. Dalam program literasi ini terus kita dorong. Walaupun memang secara konsep teknokratik di RPJMN 2024-2029 Bapak Presiden Prabowo memang literasi ini adalah program prioritas. Cuma ini selalu program yang digalakan oleh Komdigi ya, mengganti Komisi 1 untuk literasi digital begitu. Literasi tapi digital. Jangan sampai tumpang tindih, satu literasi digital dan literasi masyarakat baca secara konvensional juga harusnya beriringan begitu, Pak Adin. Ya, jadi kalau perpustakaan nasional itu tadi yang saya sebutkan ya, pendekatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi itu pemberdayaan, Pak. Jadi ada 3.666 lokus-lokus yang kita bangun itu bertransformasi. Artinya begini, bahwa kehadiran perpustakaan itu tidak hanya ruang menyimpan buku, tapi ruang bagi masyarakat belajar kontekstual, ruang mereka berbagi pengalaman di desa itu, di ruang perpustakaan itu, dan juga ruang meningkatkan keterampilan hidup.
Dan ada 13 juta dampak yang sudah diterima. Sehingga masyarakat kita di pedesaan itu menemukan simpul-simpul ekonomi baru. Kita berikan literasi terapan, misalnya beternak lele, misalnya gitu ya, dipraktekkan Pak di sana. Nah itu juga literasi itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kemudian masyarakat berdaya begitu ya? Berdaya. Baik. Tadi Pak Din sudah menyenggol sedikit soal 2045 generasi emas begitu. Kalau menurut Anda optimis kalau memang kondisi ini tidak kunjung diubah oleh semua stakeholder baik masyarakatnya dan juga pemerintahnya menurut Anda Pak Menerep? Ya, ini pertanyaan bagus, menantang juga ya. Kalau ya kita ya sebagai kan kita bangsa harus tahu ya, penentu generasi emas 2045 itu seperti bang, apa? Kita sebagai bangsa tentunya harus selalu optimis ya. Kalau saya optimis melihatnya itu ya. Tetapi kita tentunya jangan lupa ya, yang kita bahas tadi itu budaya baca itu, literasi itu memang harus, itulah yang diutamakan duluan ya. Tadi sudah disampaikan Bang Adin tadi, ternyata saya pun sering di toko buku ya, saya lihat anak-anak sini berebut loh membaca itu, ya berebut membaca, cari buku gitu ya, untuk bacaan ya. Dan satu hal lagi ya, yang kalau saya yakin sekali bahwa itu 2045 menjadi bagian dari tahun emas untuk kita ya, kita yakin ya. Tetapi kita mulailah semua ya, yang sudah jangan dibahas-bahas lagi, tetapi kita mulailah dengan budaya baca tadi itu ya, di universitas, di sekolah-sekolah ya. Sekarang ini kan sudah berbenah diri, seperti di Swedia saya dapat informasi terakhir itu ya, sudah kembali ke baca buku dia, tidak digital lagi. Bukan sebetulnya kita benci terhadap digital AI, bukan ya, karena memang basisnya perlu kita luruskan ini, bahwa AI digital adalah supporting sebetulnya, bukan itu yang utama ya, enabler kalau bahasa ini ya, bahasa kerennya itu ya, alat bantu dia ya. Kita harus tetap membaca tambahan dari situ. Tanpa itu ya, Profesor Cici tadi sudah sampaikan ya, mahasiswa gimana ya kalau dari AI menjawab pertanyaan, bisa bayangkan. Tapi sama kan, kalau Pak Menerep menghadapi mahasiswa yang mencari jawaban dari AI, apa yang kemudian Pak Menerep lakukan? Ayo jujur. Ya, kita harus mencoba melihatnya secara realistis lah ya. Dia tetap bisa mengambil jawaban dari sana, tetapi bacalah, dianalisis itu loh kira-kira. Itu yang penting. Tadi sudah disampaikan itu ya. Kembali lagi, ya harapan kita membaca, berpikir termasuk bagian dari analisis tadi itu ya. Kemudian melakukan sharing tadi itu ya. Nah, kalau saya melihatnya ini 2045 kita harus tetap optimis ya, dengan kondisi bangsa kita yang saat ini ya. Ya ada gejolak seperti ini, saya yakin ini bagian-bagian dari ya hal yang biasa ya. Baik. Tetapi bukan hanya keinginan optimis saja, tapi juga perlu actionnya. Betul, Bagaimana itu yang kemudian perlu mewujudkan 2045 generasi emas. Kita tahan dulu Pak Menerep. Kita harus jeda sesaat pemirsa. Merah Putih akan kembali usai jeda.